Akhir cerita, James dan Nana masuk ke dalam ruangan persalinan arah. Dengan hati yang bergetar mereka melihat Leo sedang menggendong sosok bayi mungil cantik. "Apa itu cucu kami, Le?" tanya James dengan wajah yang berbinar. "Bukan, Pak," balas Leo membuat James mencibikkan bibirnya. "Kau benar-benar menyebalkan." "Papa ingin menggendongnya," lanjut James mengambil alih bayi mungil itu. Wajahnya sangat mirip dengan Arah. Seluruh James disetujui oleh Leo dan Nana. Semua mata mereka tertuju pada sosok bayi laki-laki dalam gendongan seorang perawat. "Astagfirullah," pekik Nana dan James serempak membuat Leo bingung. "Kenapa, Ma? Itu wajah anakmu mirip sekali denganmu," jelas Nana mengambil alih bayi mungil tersebut. "Dia anakku, ya jelas mirip denganku, Ma," sungut Leo mencibikkan bibirnya. "Semoga saja sifatnya berbeda denganmu," ucap Nana lalu diaminkan oleh James. "Siapa nama mereka, Le?" tanya Mom Nana menoel pipi gembul bayi laki-laki tersebut. "Anna DiCaprio yang perempuan, sedangkan yang laki-lakinya Olaf DiCaprio," ujar Leo membuat James dan Nana tersedak ludahnya. "Bukankah Olaf itu nama manusia salju dari film Ratu Eta?" tebak James dihadiahi pukulan oleh Nana. "Ratu Elsa, bukan Eta." "Le, kenapa kamu memberikan nama anakmu Anna dan Olaf?" tanya Nana menaikkan alisnya sebelah. "Biar nggak capek manggilnya, Pa. Leo mau yang singkat saja." Nana hanya bisa menggelengkan kepalanya mendengar jawaban Leo yang efektif. "Papa sudah memberi kabar ke Arka dan yang lainnya. Mungkin habis subuh mereka bakal langsung kemari," jelas James membuat Leo tersenyum lebar. "Ya sudah, Papa dan Mama pulang aja dulu untuk istirahat. Kasihan perut Mama seperti gunung Merapi yang siap meletus," ujar Leo membuat James menjewer telinganya. "Kalian ini benar-benar bikin malu. Untung ini rumah sakit milik kita. Coba kalau bukan udah pasti kita dilempar keluar karena ribut," sungut Nana membuat keduanya tersenyum cengengesan. 7 bulan telah berlalu setelah Ara melahirkan saat itu, yang artinya semua istri sudah melahirkan. Mom Nana melahirkan seorang putri cantik yang diberi nama Liana DiCaprio. Begitu juga dengan Bilqis yang melahirkan anak perempuan yang memiliki wajah imut dan sangat kecil mirip sepertinya, bernama Bella Safira Pahlepi Lubis. Begitu juga dengan Sena yang melahirkan seorang putra tampan memiliki wajah tegas dan dingin, gabungan dari wajah Sena yang galak dan Dito yang dingin, bernama Daniel Atmaja Sanjaya. "Oek, oek, oek, sayang, apa sudah selesai di kamar mandi? Sepertinya Ana kehausan," panggil Leo seraya menggendong baby mungil Ana, sedangkan baby Olaf asik belajar merangka. Ulu, anak bunda haus ya, Nak." Ara langsung mengambil alih baby Ana untuk memberi ASI. "Papa, papa, papa," ujar baby Olaf membuat Leo gemas langsung menciumi pipi gembul sang putranya. "Olaf sayang, bukan papa, tapi Abi. Coba katakan Abi," pinta Leo menggenggam tangan mungil Olaf. "Papa, papa, Abi sayang, bibi, bibi, bukan papa, papa." Ara yang melihat Leo mengejari Olaf pun hanya bisa tertawa cekikikan karena kasihan pada Leo yang sampai sekarang kedua anaknya memanggilnya papa bukan Abi. Ini pasti karena para pamanmu yang kurang waras itu. Padahal mereka semua sudah punya anak sendiri tapi masih saja suka meminjammu, dan begini jadinya otakmu dicuci," omel Leo dikala mengingat kelakuan para sahabatnya yang sangat menyukai baby Olaf, apalagi Arka selalu meminjam Olaf bila pergi bertamasya dengan keluarganya karena permintaan Arin yang begitu gemas dengan hidung mancung si kecil Olaf. Begitu juga dengan baby Ana yang seringkali dibawa pergi oleh Kemal atas permintaan Brian yang begitu menyukai lesung pipi bayi tersebut mirip dengan Ara. "Kak, anak-anak itu lebih cepat mengucapkan huruf A daripada I, jadi wajar saja kalau mereka memanggil kakak papa, ditambah lagi Kak Dito, Kak Arka dan Kak Kemal serta Kak Dimas membiasakan anak-anak kita memanggil mereka papa," jelas Ara semakin membuat Leo geram dengan kelakuan para sahabatnya itu. "Kamu tidak tahu saja sayang kalau mereka itu punya otak licik. Mereka tidak ingin Ana dan Olaf memanggilku Abi, oleh karena itu mereka membiasakan anak-anak kita memanggil mereka papa, agar Ana dan Olaf terbiasa memanggilku papa," batin Leo menggerutu. "Le, Arka dan yang lainnya ada di bawah," teriak James menggendor pintu kamar Leo. "Tuh kan sayang, pasti mereka mau pinjam anak kita lagi. Cak, si Arka juga nggak pernah merasa cukup, padahal anaknya sudah 5, masih saja suka pinjam anak kita," gerutu Leo membuat Ara terkekeh geli. "Berarti mereka sayang pada anak kita, Kak. Nanti saat Ana dan Olaf sudah dewasa, mereka pasti sangat senang karena memiliki 5 orang papa yang begitu menyayangi mereka," saut Ara lembut mengelus pipi Leo.
Mereka pun turun ke bawah. Mansion yang awalnya damai kini berubah menjadi ramai karena para anak-anak terlihat bermain dengan wajah yang ceria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Arka CS serempak. Nah itu dia Olap. Arka menggendong baby Maura menghampiri Leo dan baby Olap. Lap lap lap, dedek lap, panggil Maura yang sedang belajar berbicara. Halo kakak Maura, balas Leo menirukan suara anak kecil memajukan tubuh Olap untuk memudahkan Maura yang ingin mencium Olap. Mah, mereka semua terkekeh geli melihat interaksi Maura dengan Olap. Dedi, Arin juga mau gendong Dedi Olap, pinta Arin yang sudah lancar berbicara merentangkan tangannya. No girl, nanti Olapnya jatuh, tolak Arka membuat mata Arin berkaca-kaca, Leo yang melihatnya pun tak tega. Sini sayang kamu gendongnya sambil duduk ya, biar aman, nanti kalau Arin sudah besar baru boleh gendong Olap sambil berdiri. Arin yang mendengarnya pun tersenyum senang, ia menggendong Olap sesuai perintah Leo. Hari ini kalian tidak boleh bawa Olap dan anak kemana-mana karena aku ingin bermain dengan anak-anakku, tegas Leo. Wajah Arka dan Kemal yang tadinya semangat langsung berubah lesu, namun kembali semangat dikala Ara mengajak mereka semua untuk membakar ayam di dekat kolam buatan mansion di Caprio. Lihatlah lesung pipi Ana sangat manis seperti ke Ara, puji Sena yang sedang menggendong baby Daniel. Benar, dan aku harap sifatnya menurun dari Ara terutama Olap, jangan sampai dia menuruti jejak papanya. Sindir Dimas diangguki oleh yang lainnya. Hei, aku ini abinya, pasti nanti Olap akan menuruti sifatku yang baik dan ramah tamah. Sungut Leo tak terima. Papa bukan abi, benarkah Olap? Seloroh Arka menarik gemas hidung Olap. Papa, balas Olap mengikuti ucapan Arka membuat mereka semua tertawa bersama. Hahaha, gagal sudah aku jadi abi. Batin Leo sedih. Boncap Leo dan Ara. Nini, Lea sepertinya ngompol, ujar James menggendong baby Lea yang memiliki wajah cantik dengan mata biru jamrutnya. Benar-benar mirip seperti James saat muda dulu. Gantikan saja Pak, balas Nana berlari ke kamar mandi. Mau kemana? Tanya James bingung. Panggilan alam Pak, balas Nana menutup pintu kamar mandi. James yang melihatnya pun hanya bisa mengerucutkan bibirnya. Lihatlah, Momo sayang dia sangat barbar. Nanti waktu kamu dewasa ikuti jejak papa yang baik dan ramah ya. Papa, oceh baby Lea membuat James gemas. Cup, kamu satu-satunya tuan putri di hidup papa, ujar James tersenyum seraya mengganti popok baby Lea. Sedangkan di sisi lain, Leo sangat bahagia ketika melihat baby Anna sudah bisa berdiri. Sayang, lihatlah tuan putri Anna sudah bisa berdiri. Bagi Leo mengambil ponselnya untuk memvideokan momen bahagia tersebut. Alhamdulillah kak, Ara sangat bahagia melihatnya. Lihatlah senyumnya itu sangat genit mirip seperti senyum kakak. Balas Ara tersenyum polos membuat Leo mencibikkan bibirnya. Semoga saja aja senyum saja yang mirip denganku. Gumam Leo asik memvideokan Ana. Dadah, ucap Olap yang sedang bermain dengan bedak bayinya. Aduh sayang, kenapa bedaknya kamu tumpahkan? Ujar Ara mengambil bedak dari tangan kecil Olap, membuat bayi laki-laki itu menangis. Wah, Hicks, dadah, tangis Olap pecah, menengadahkan tangannya meminta bedaknya kembali. Boy, kenapa kamu sangat gampang menangis? Lihatlah kakakmu yang pernah jatuh dari kasur tapi bukannya menangis dia malah tertawa. Masa kamu hanya diambil bedak sama bunda langsung nangis? Malu sama burungmu? Om Leo menggendong baby Olap seketika membuat Ana yang melihatnya menangis. Karena gadis kecil itu sangat posesif pada Leo, dia tidak akan mengizinkan siapapun menyentuh Leo. Bahkan Ara yang pernah mencium pipi Leo langsung dipukul oleh Ana. Wah, papa Anan dong pak. Tangis Ana pecah merangkak memeluk kaki Leo posesif. Sedangkan baby Olap yang melihat kakaknya menangis malah tertawa. Bayi yang berumur 1 tahun itu lebih pandai berbicara daripada berjalan. Kakak, papa Lap, muah. Ejek Olap memeluk leher Leo membuat Ana semakin menangis sesegukan, bahkan wajahnya sudah memerah. Ya Allah, kenapa mereka berdua sangat posesif sama kakak? Padahal Ara yang mengandung dan melahirkan mereka. Sungut Ara mengusap wajahnya frustasi. Karena mereka tahu kalau abinya yang paling banyak menahan saham dalam masa pembuatan mereka. Balas Leo terkekeh geli, lalu berjongkok menggendong baby Ana. Cup, tuan putri Abi kenapa menangis Abi ini milik kalian berdua, jadi kenapa harus saling cemburu? Ujar Leo mencium pipi Ana dan Olap. No, papa puna Ana. Balas baby Ana dengan suara imutnya. Benar kata orang tua, bahwa bila seorang anak lebih cepat berjalan maka akan lambat berbicara. Begitu juga sebaliknya.
Baby Ana dan Olap mereka berdua lebih cepat berbicara daripada berjalan. No, papa punya Olap. Ucap Olap membuat Ana marah lalu memukul wajah Olap hingga membuat bayi laki-laki itu membalas menjambak rambut Ana yang dikepang dua oleh Ara. Leo yang melihatnya pun tak tinggal diam, ia segera melerai pertengkaran kedua adik kakak itu. Siapa yang mau mimi sama bunda? Bujuk Ara mengeluarkan dada montuknya membuat kedua adik kakak itu langsung tersenyum lebar. Lap, Ananda. Leo bernapas lega karena hanya dengan bujukan Asyara membuat kedua anaknya melupakan pertengkaran mereka. Ara merebahkan tubuhnya di kasur lalu meletakkan Olap di dada kanan, sedangkan Ana di dada kiri. Andai saja bisa bergabung minum susu massal, itu tapi tidak bisa karena produknya cuma 2 buah saja dan itu hanya milik Olap dan Ana. Batin Leo menghela napas panjang. Mereka hanya mau dengan Ara saat haus dan mengantuk. Ucap Ara tersenyum mengusap pucuk kepala kedua anaknya itu. Itulah anak-anak sayang, mau sedekat apapun mereka dengan papa atau siapapun, tapi kalau sedang lapar, haus dan mengantuk mereka akan mencari ibu mereka. Terang Leo ikut berbaring di samping Ara, dia mengusap pucuk kepala Ara penuh cinta. Cup, cup, kalian adalah hartaku yang paling berharga. Ucap Leo tersenyum manis membuat hati Ara menghangat karena Leo seringkali mengatakan hal-hal yang berbau romantis sehingga membuat pernikahan mereka yang hampir berjalan 2 tahun sangatlah humoris. Bahkan sampai sekarang tidak ada pertengkaran yang terjadi antara mereka. Itu semua karena Leo yang jujur dan Ara yang percaya pada Leo. Bahkan bila Leo telat pulang dari kantor cuma 10 menit, maka dia akan menelpon Ara dan meminta maaf berulang kali. I love you Abi, balas Ara pelan membuat senyuman manis terbit di wajah Leo. I love you too bunda. Baby Olap dan Ana tertidur dengan mulut yang masih menyedot ASI Ara. Begitu juga dengan Leo yang terlelap di samping Ara membuat ibu dua anak itu tersenyum manis. Ara bersyukur mempunyai suami yang sangat baik dan bertanggung jawab seperti kakak. Batin Ara bahagia. Bagaimana tidak bertanggung jawab? Sepulang dari kantor, Leo akan sibuk bermain dengan anak mereka, sedangkan Ara disuruh untuk segera tidur, karena Leo tahu Ara pasti sangat lelah mengurus anak, apalagi anak-anak mereka sangatlah aktif. Pernah sekali Bibiana menangis setengah malam karena merasa risih dengan popoknya yang penuh membuat Leo segera menghampiri sang anak dan menggantikan popok Ana tanpa membangunkan Ara yang terlelap.